Indonesia sedang memasuki era baru, sebuah era yang penuh dengan harapan dan ambisi besar. Semua orang bersemangat dengan pembangunan Nusantara, ibu kota baru yang ambisius di Kalimantan Timur. Proyek ini tidak hanya sekadar memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga menciptakan kota yang dirancang untuk masa depan. Proyek besar ini menunjukkan cita-cita Indonesia untuk masa depan yang lebih cerah. Masa depan yang ditandai dengan kemajuan, keberlanjutan, dan posisi penting di dunia. Nusantara akan menjadi simbol dari inovasi dan teknologi yang berkelanjutan. Yang memimpin proyek transformatif ini adalah Bapak Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang juga menjabat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Kepemimpinannya sangat penting dalam memastikan bahwa setiap aspek pembangunan berjalan sesuai rencana. Visi dan kepemimpinannya sangat penting dalam membentuk Nusantara menjadi ibu kota kelas dunia yang mewujudkan semangat Indonesia. Dengan perencanaan yang matang dan visi yang jelas, Nusantara diharapkan menjadi contoh bagi kota-kota lain di seluruh dunia. Dunia memperhatikan Indonesia saat meletakkan fondasi untuk kota metropolitan modern ini. Nusantara menarik perhatian global karena pendekatannya yang inovatif dan berkelanjutan dalam pembangunan kota. Nusantara bukan hanya pemindahan pusat pemerintahan. Ini merupakan pernyataan tegas komitmen Indonesia terhadap inovasi, pelestarian lingkungan, dan masyarakat yang lebih adil. Kota ini akan menjadi tempat di mana teknologi dan alam hidup berdampingan, menciptakan lingkungan yang harmonis dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Seiring Nusantara terbentuk, dunia menyaksikan dengan penuh harap. Nusantara, ibu kota baru Indonesia, bukan hanya sebuah proyek pembangunan fisik, tetapi juga simbol dari visi masa depan negara ini. Satu pertanyaan muncul, bagaimana Indonesia akan menyambut komunitas internasional di ibu kota barunya? Apakah Nusantara akan menjadi pusat diplomasi global yang baru? Jawabannya terletak pada kebijakan yang berakar pada prinsip diplomasi dan saling menghormati. Indonesia berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi hubungan internasional. Menteri Basuki Hadimuljono telah menjelaskan bahwa Indonesia menawarkan lahan di Nusantara kepada kedutaan besar asing. Ini adalah langkah strategis untuk memperkuat hubungan diplomatik. Namun, tawaran ini bukan cuma-cuma. Ada syarat yang harus dipenuhi oleh negara-negara yang ingin mendirikan kedutaan di Nusantara. Ini diatur oleh prinsip kunci timbal balik. Setiap negara yang menerima lahan di Nusantara harus memberikan lahan yang setara kepada Indonesia di ibu kota mereka. Artinya, Indonesia akan menyediakan lahan untuk kedutaan besar jika, dan hanya jika, negara tersebut memberikan hal yang sama kepada Indonesia. Ini adalah bentuk kerjasama yang adil dan saling menguntungkan. Kebijakan ini memastikan keadilan dan mencegah persepsi pilih kasih. Dengan cara ini, Indonesia menunjukkan bahwa mereka menghargai prinsip kesetaraan dalam hubungan internasional. Ini adalah bukti komitmen Indonesia terhadap hubungan internasional yang transparan dan adil. Nusantara diharapkan menjadi simbol dari era baru diplomasi yang lebih inklusif dan berimbang. Timbal balik bukan hanya istilah diplomatik. Ini adalah dasar dari hubungan yang sehat dan produktif antar negara. Ketika negara-negara terlibat dalam perjanjian timbal balik, itu menumbuhkan rasa percaya dan saling menghormati. Bayangkan dunia di mana negara-negara hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri, di mana tidak ada kerjasama, dan setiap interaksi adalah permainan kalah menang. Dunia seperti itu akan penuh dengan konflik dan ketidakpercayaan. Timbal balik adalah penawarnya. Dengan saling memberikan manfaat, negara-negara menciptakan siklus kerjasama yang positif. Hal ini mengarah pada hubungan ekonomi yang lebih erat, pertukaran budaya, dan pada akhirnya, dunia yang lebih damai dan saling terhubung. Keputusan untuk menawarkan lahan kepada kedutaan besar di Nusantara berdasarkan timbal balik, bukan hanya tentang keadilan, ini tentang membangun jembatan. Ini tentang menyambut dunia ke ibu kota baru Indonesia dan mempererat hubungan diplomatik. Setiap kedutaan besar yang didirikan di Nusantara mewakili penguatan hubungan antara Indonesia dan negara tersebut. Ini memfasilitasi komunikasi, kolaborasi, dan pertukaran budaya. Ini adalah simbol nyata dari dunia yang saling terhubung tempat kita tinggal. Seiring pertumbuhan Nusantara, begitu pula komunitas internasionalnya.
Kedatangan diplomat, staf kedutaan, dan keluarga mereka akan membawa beragam perspektif, pengalaman, dan ide yang memperkaya tatanan sosial ibu kota baru. 2028, tahun yang sangat penting bagi Nusantara. Pada tahun ini, pemerintah Indonesia menargetkan fungsi-fungsi penting pemerintahan sudah berjalan di Nusantara. Untuk memastikan transisi yang lancar dan kehadiran internasional yang dinamis, pemerintah secara aktif mendorong negara-negara untuk mendirikan kedutaan besar mereka di Nusantara sebelum tahun 2028. Penawaran lahan berdasarkan timbal balik adalah bagian kunci dari strategi ini. Dengan adanya kedutaan besar yang didirikan sejak awal, Indonesia bertujuan untuk menumbuhkan rasa komunitas internasional di Nusantara sejak awal. Ini akan menjadi penting dalam membangun ibu kota baru sebagai pusat diplomasi, kolaborasi, dan keterlibatan global. Keputusan akhir mengenai alokasi lahan di Nusantara berada di tangan Presiden Indonesia. Ini menyoroti pentingnya kebijakan ini dan keselarasannya dengan tujuan strategis bangsa. Visi Presiden untuk Nusantara jelas, untuk menciptakan ibu kota yang mencerminkan yang terbaik dari Indonesia, keberagamannya, komitmennya terhadap keberlanjutan, dan aspirasinya untuk masa depan yang lebih cerah. Pembentukan komunitas internasional yang berkembang merupakan bagian integral dari visi ini. Dengan menawarkan lahan kepada kedutaan besar berdasarkan timbal balik, pemerintah tidak hanya memastikan keadilan tetapi juga menunjukkan komitmennya untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan negara-negara di seluruh dunia. Prinsip timbal balik yang mendasari kebijakan alokasi lahan untuk kedutaan besar di Nusantara menggarisbawahi komitmen Indonesia terhadap keadilan dan saling menguntungkan dalam hubungan internasionalnya. Di dunia yang semakin saling terhubung, negara-negara tidak dapat beroperasi sendiri-sendiri. Kerjasama sangat penting untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, pandemi, dan ketidakstabilan ekonomi. Dengan menerapkan timbal balik, Indonesia memberikan contoh bagi negara lain untuk diikuti. Ini menunjukkan bahwa kerjasama berdasarkan keadilan dan saling menghormati adalah cara paling efektif untuk mencapai tujuan bersama dan menciptakan dunia yang lebih sejahtera dan damai. Seiring Nusantara dibangun, ia berdiri sebagai mercusuar kemajuan, bukan hanya untuk Indonesia, tetapi untuk Asia Tenggara dan dunia. Ini mewakili visi yang berani untuk masa depan yang lebih berkelanjutan, adil dan sejahtera. Pembentukan kedutaan besar di Nusantara bukan hanya kebutuhan logistik, ini adalah tindakan simbolis persatuan dan kolaborasi. Ini menandakan kesediaan negara-negara untuk bersatu, membangun jembatan pemahaman, dan bekerja menuju tujuan bersama. Nusantara dengan komunitas internasionalnya yang beragam akan menjadi wadah peleburan budaya, ide, dan perspektif. Ini akan mendorong inovasi, kreativitas, dan pemahaman yang lebih dalam antar negara. Nusantara lebih dari sekadar ibu kota baru. Ini adalah simbol dari visi besar Indonesia untuk masa depan. Ini adalah bukti ambisi Indonesia, komitmennya terhadap kemajuan, dan tekadnya untuk menjadi pemimpin di kawasan Asia Tenggara. Nusantara juga mencerminkan keyakinan Indonesia pada kekuatan kerjasama internasional, di mana negara-negara dapat bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Saat dunia menyaksikan Nusantara terbentuk, mereka melihat lebih dari sekadar pembangunan fisik. Mereka melihat lahirnya era baru bagi Indonesia. Dunia menyaksikan lahirnya era baru bagi Indonesia, di mana inovasi dan tradisi berjalan beriringan. Kebijakan alokasi lahan untuk kedutaan besar berdasarkan prinsip timbal balik menunjukkan komitmen Indonesia untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan negara-negara di seluruh dunia. Ini adalah indikasi yang jelas dari komitmen Indonesia untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan negara-negara di seluruh dunia. Nusantara siap merangkul dunia, mendorong kolaborasi, dan membentuk masa depan yang lebih cerah untuk generasi mendatang. Dengan infrastruktur modern dan fasilitas pendidikan yang canggih, Nusantara akan menjadi pusat inovasi dan pembelajaran. Ini adalah simbol pengaruh Indonesia yang meningkat di panggung global. Menunjukkan bahwa Indonesia siap untuk memainkan peran yang lebih besar dalam komunitas internasional. Dengan keyakinannya yang teguh pada dunia yang lebih saling terhubung dan damai,
Nusantara akan menjadi jantung dari hubungan internasional yang harmonis dan produktif.